Puji Tuhan, haleluya. Selamat kita berjumpa lagi dalam program acara Yesus Harapanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita datang pada saat ini kepada Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan menikmati anugerah Tuhan, biarlah kesempatan yang baik ini, mari kita datang di kaki Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan nama Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, yang mau mengikuti acara ini, mari saya mengajak kita semua menyiapkan hati kita. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu kau
berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami, sehingga pada saat ini Tuhan, Engkau masih izinkan kami boleh menikmati kemurahan-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terlebih sebentar kami akan menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pimpin kami Tuhan melalui acara Yesus harapanku ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, bekerja di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu yang rindu mengikuti acara ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sebentar kami akan menikmati Tuhan melalui berkat firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Berikan juga hikmat bagi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami buka hati untuk kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yosua di kitab Yosua pasal 8 di ayat yang pertama. Dengan judul Ai dibinasakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Puji Tuhan, sebuah perintah yang Tuhan sampaikan kepada Yosua sebagai seorang pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa, di mana Yosua terpilih karena Tuhan melihat seorang kepribadian daripada Yosua yang hidup dalam ketaatan dan dia beriman kepada Allah serta hidup di dalam kebenaran. Dan Allah melihat bahwa Yosua memiliki satu kemampuan untuk dapat melanjutkan kepemimpinan yang selama ini Tuhan percayakan kepada Musa. Dan kita ketahui bersama bahwa Yosua sementara memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi tidak mudah untuk mereka harus masuk ke tanah Kanaan karena ada begitu banyak bangsa-bangsa yang akan dihadapi. Ya, ada begitu banyak raja-raja yang akan dihadapi oleh Yosua. Dan malam hari ini saya ingin memberikan tema firman Tuhan kita, yaitu janganlah takut. Puji Tuhan. Dan perintah ini atau firman Tuhan Allah ini disampaikan Tuhan kepada Yosua. Karena Yosua sebagai seorang pemimpin yang tentunya yang bisa membawa pengaruh kepada seluruh tentara-tentara yang dipimpinnya. Dan kalau kita lihat di sini bahwa Yosua adalah orang yang selama ini dilatih Tuhan. Kalau kita pelajari bahwa ada 40 tahun lebih Yosua melayani Musa sebagai seorang hamba yang setia dan seorang yang memiliki kerendahan hati. Dan dia fokus kepada setiap tugas yang dipercayakan kepadanya ketika Musa menjadi atasannya. Dan kita lihat di sini Yosua memiliki suatu kepribadian yang baik, ya. Dan Tuhan mengatakan bahwa Yosua adalah seorang yang penuh dengan roh. Di dalam Bilangan 27 ayat 18 katakan, dia seorang yang penuh dengan roh.
Sehingga sangat penting bagi Yosua untuk diberikan satu kekuatan dan semangat agar supaya dia tidak takut menghadapi berbagai macam musuh yang akan dia hadapi. Karena sebelumnya kita tahu bahwa di dalam Yosua pasal yang ke-7 sebelum terjadi satu masalah di mana ada seorang anak buahnya yang melanggar perintah Tuhan, yaitu seorang yang bernama Akan, ya, mengambil barang-barang yang dikhususkan oleh Allah untuk dihabis atau dibasmi. Tetapi kita lihat di sini akhirnya maka akibat pelanggaran satu orang yang sebenarnya itu berpengaruh kepada bangsa Israel untuk mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk menyerang bangsa Ai, akhirnya mereka mengalami kekalahan. Setelah dikoreksi dan cek, ternyata ada salah satu orang yang melakukan kesalahan, yaitu dia mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan, maka Tuhan marah dan Tuhan murka. Sehingga kita lihat bahwa Yosua berhasil menyelesaikan persoalan itu, dan kembali Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk maju berperang untuk mengalahkan bangsa Ai. Ya, kita lihat apa yang terjadi ketika Tuhan mengatakan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bahwa seluruh tentara dan bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahui aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Ini satu jaminan dari Tuhan bahwa Yosua sebagai seorang pemimpin dapat membawa pengaruh yang besar juga kepada anak buahnya. Kalau Yosua merasa takut untuk maju berperang, tentu itu bisa mempengaruhi kepada bawahannya, ya. Karena ketakutan itu bisa menular kepada orang lain. Sebagai contoh, ya, ketika Musa masih memimpin bangsa Israel, di mana dia mengutus 12 orang pengintai, ya. Ketika mereka melakukan tugas itu, tetapi apa yang terjadi? Dari tugas yang dilakukan oleh 12 pengintai itu, di antara 10 orang, mereka menyampaikan satu informasi yang sebenarnya tadinya bagus, ya, bahwa mereka menyampaikan tanah perjanjian itu tanah yang penuh dengan kaya dengan penuh susu dan madunya. Tetapi pada intinya mereka menyampaikan hal yang sebenarnya bisa membawa pengaruh yang besar kepada bangsa Israel, sehingga terjadilah satu pergolakan yang dilakukan oleh bangsa Israel, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka mengatakan bahwa mereka bisa maju dan mengalahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Kita coba lihat dulu kisahnya, ya, di dalam kitab Bilangan di pasal yang ke-14. Di situ dengan judulnya sangat jelas, pemberontakan umat Israel. Pemberontakan umat Israel, di mana di Bilangan pasal yang ke-14 ayat pertama di situ, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri anak serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ya, ini karena apa? Pengaruh daripada 10 orang tadi yang memberikan satu informasi yang sebenarnya membuat bangsa itu jadi marah kepada Musa dan Harun. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya di pasal yang ke-13, ya. Kita lihat di situ di dalam pasal 13 di ayat yang ke-27, ya. Ini 10 orang yang memberikan satu penilaian. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan mereka
Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan Kanaan, diam di Kanaan sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Lalu kita lihat dari dua orang, yaitu Kaleb dan Yosua, mereka tetap percaya dan tetap meyakinkan bangsa itu. Di ayat yang ke-30 mengatakan, Kaleb berkata, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi yang terjadi, memang suara terbanyak lebih bisa mengalahkan suara yang lebih minoritas sedikit, ya. Dan hingga akhirnya bangsa itu bersungut-sungut dan marah kepada Musa, sampai Kaleb dan Yosua akan dilempar dengan batu. Tapi kita lihat di sini, dari pendirian yang teguh yang dimiliki oleh Yosua, mereka tetap memiliki keyakinan yang besar bahwa kalau mereka tetap terus maju, pasti apa yang dijanjikan Tuhan itu, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu akan menjadi milik mereka. Dan kita lihat bahwa bangsa Israel, ada banyak orang termasuk Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Hanya Kaleb dan Yosua saja yang seusianya yang dapat menikmati tanah Kanaan itu. Nah, kenapa firman Tuhan ini menjadi gambaran juga bagi kita hari-hari ini, bahwa begitu banyak persoalan, terlebih dengan kondisi sekarang dengan adanya pandemi, begitu orang mengalami ketakutan. Ya. Banyak orang yang merasa bahwa keadaan ini semakin sulit, semakin susah, semakin berat, semakin tidak menentu situasi yang ada. Tetapi kalau kita lihat di sini bahwa Yosua tetap meyakinkan dirinya bahwa kalau Allah berjanji, kalau Allah sudah merencanakan sesuatu yang baik, pasti Dia akan menggenapi apa yang dijanjikannya. Nah, puji Tuhan, malam hari ini memberikan beberapa hal bagi kita supaya kita jangan menjadi orang yang takut. Karena seperti tadi saya katakan bahwa kalau kita memiliki ketakutan, itu bisa menular kepada orang lain, bisa menular juga kepada orang di dalam rumah kita, ya, kepada istri mungkin, kepada anak-anak kita. Karena apa? Sudah merasa takut, ya, dengan situasi yang ada. Ya, memang banyak orang juga mati karena ketakutan, karena kondisi pandemi yang masih terjadi sampai hari ini. Tapi puji Tuhan, ada satu pengharapan dan kita percaya bahwa Allah yang memiliki satu kendali yang luar biasa, menguasai seluruh isi dunia, sehingga ini memberikan satu pengharapan, peluang bagi Yosua. Dan kita tahu bahwa Yosua dengan beraninya memimpin bangsa Israel, dan begitu banyak kisah yang terjadi, bahwa Yosua dari kisah-kisah yang saya baca di dalam Alkitab, bahwa dia dapat mengalahkan 31 orang raja, ya, yang mendiami tanah Kanaan, berperang dan terus berperang. Tapi kita lihat di sini, Yosua menjalani satu perintah dari Tuhan, dan dia menjalani tugasnya secara teokrasi. Ya, dia menjalani kepemimpinan sebagai seorang yang tunduk kepada Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan untuk berperang ke daerah ini, dia pergi. Karena dia tahu bahwa apa yang ditugaskan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga semua ada dalam kendali Tuhan. Dan puji Tuhan, Yosua, dia taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita lihat di sini bahwa pertolongan Tuhan bagi Yosua, dan juga itu boleh dinikmati oleh bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat bahwa kondisi saat-saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diperhadapkan dengan peperangan secara roh, ya. Karena
firman Tuhan berkata bahwa peperangan kita saat-saat ini bukanlah berperang secara daging, ya, seperti pada zaman Yosua, harus berperang mengalahkan musuh dulu, membunuh lawan dulu, tetapi sekarang malah kita berperang melawan musuh-musuh di udara, ya, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa yang gelap ini. Tetapi kita percaya atas otoritas Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita akan diberikan kemampuan dan kesanggupan untuk dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat mengatasi ketakutan kita? Bagaimana? Tentu ada hal-hal yang baik kita akan lihat melalui firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama, bagaimana kita mengatasi ketakutan? Yang pertama adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kita baca firman Tuhan selanjutnya di dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama di ayat yang ke-6. Di Yosua pasal yang pertama di ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ada 3 kali Tuhan menyatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-7, ya, masih juga Tuhan mengatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan kemudian ayat yang ketiga adalah di ayat yang ke-9 kembali Tuhan menegaskan kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang kuat dan teguh kepada Tuhan, ya, karena firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Haleluya. Kalau kita memiliki hati yang teguh, hati yang kuat, tentunya kita berpegang pada firman Tuhan yang memberikan kita kebenaran. Kita bukan berpegang pada pendirian kita sendiri, tapi kita berkaca kepada firman Tuhan. Ya, kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yosua adalah satu sikap kepemimpinan yang baik. Kalau dia menjadi pemimpin yang lemah, maka saya percaya bangsa-bangsa yang akan ditaklukkannya itu bisa mengalahkan mereka. Karena apa? Yosuanya udah mengalami takut duluan. Ya, tetapi sebaliknya kalau Yosua memiliki keteguhan hati yang kuat dan dia tetap menjaga hatinya, jangan sampai pengaruh yang negatif ini dapat mempengaruhi juga kepada tentara-tentara atau pasukan yang dipimpinnya. Dan kita baca selanjutnya di dalam Ayub pasal yang ke-5, di dalam kitab Ayub pasal yang ke-5, di ayat yang ke-9, haleluya, Ayub pasal 5 ayat yang ke-9, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Amin. Kalau kita memiliki hati yang kuat dan teguh kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Hal-hal yang ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kondisi saat ini begitu banyak hal yang mungkin tengah diperhadapkan kepada kita. Ya, jemaat sekalian yang saya kasihi, saya percaya Tuhan sementara ingin menyatakan kebesaran kuasa-Nya. Ingin sementara menyatakan keajaiban-Nya yang heran
dalam hidup kita. Asalkan kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Berpegang teguh kepada setiap kebenaran firman Allah. Supaya hal-hal yang ajaib itu terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Poin yang kedua, kalau kita dapat mengatasi, bagaimana kita dapat mengatasi ketakutan, yang kedua adalah kita harus tetap percaya dengan iman kepada Tuhan. Amin. Tetap percaya seperti simbolis kita sekali Yesus, tetap Yesus. Biarlah ini menjadi satu keyakinan bagi kita bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Dia akan melakukan hal-hal yang sebenarnya belum pernah kita lihat pun, belum pernah kita dengar pun, Tuhan bisa lakukan. Ya, sebagai contoh ketika sebuah kisah di mana Yesus menyembuhkan seorang anak daripada seorang imam di dalam kitab surat Injil Markus pasal yang kelima di ayat yang ke-36 di situ katakan, Yesus mengatakan di Markus pasal 5 ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ya, kita lihat di sini bahwa ada satu proses yang dialami bahwa ketika imam ini datang kepada Yesus menyampaikan bahwa anaknya mengalami sakit keras. Tetapi ada begitu banyak gangguan, halangan yang harus dilewati, termasuk ketika sebelumnya Yesus harus menyembuhkan salah seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun dan terjadi juga hal yang mujizat. Tetapi pada berjalannya waktu, anak yang sakit ini mengalami kematian. Sehingga ketika Yesus sampai ke tempat di mana keluarga sementara berduka dan Yesus menguatkan orang tuanya. Dia mengatakan jangan takut, percaya saja. Dan apa yang terjadi? Walaupun orang-orang di sekitarnya mengatakan, anaknya sudah mati, gak perlu repot-repotin lagi guru. Tetapi Yesus katakan, tetap percaya saja. Luar biasa, Tuhan kembali membangkitkan anak yang sudah mati ini dan mengembalikan kepada orang tuanya. Dan puji Tuhan, kita lihat di sini melalui penyerahan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 firman Tuhan katakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Kalau kita percaya kepada Tuhan, apa saja yang kita gumulkan, apa saja yang kita alami, kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar bisa teratasi kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Poin yang terakhir atau yang poin yang ketiga, bagaimana cara kita mengatasi ketakutan? Adalah jangan kita khawatir. Amin. Haleluya. Memang ketakutan bisa terjadi karena munculnya kekhawatiran. Ya. Dari hal yang kecil kita sepertinya merasa khawatir, bagaimana hari besok? Bagaimana persoalan ini dan itu, ya. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-6 di ayat yang ke-25, firman Tuhan mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Puji Tuhan, kalau kita memikirkan hal-hal yang sifatnya sementara secara jasmani, Tuhan lebih mengutamakan hal-hal yang rohani, ya. Karena di dalam ayat 33 di Matius pasal yang ke-6, Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita lebih mengandalkan mencari Tuhan, mencari kebenarannya, gak usah banyak berpikir apa yang harus kita butuhkan dan kita perlukan hari ini. Pasti Tuhan jamin setiap keperluan kita. Ya, kita percaya Tuhan kita maha besar, sumber segala berkat, ya. Dan kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala apa yang kita nikmati, ya,
Karena firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang Tuhan kehendaki. Bukan dengan berkeluh kesah, bersungut-sungut kepada Tuhan. Aduh, bagaimana besok? Bagaimana dengan hari depan? Gak usah banyak berpikir. Apa yang Tuhan kehendaki, maka segala sesuatu Tuhan akan tambahkan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita dapat mengatasi setiap ketakutan kita dengan kita tetap mencari Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, kita baca di dalam kitab Yesaya di pasal yang ke-41, Yesaya 41 di ayat yang ke-10. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jemaat mungkin bisa turut membaca di rumah ayat ini supaya kita yang hari-hari ini mengalami rasa takut, ya. Kita percaya bahwa firman Allah kembali menguatkan kita. Kita baca bersama-sama. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, haleluya. Kita diberikan satu kekuatan lagi dari firman Tuhan. Tuhan katakan jangan takut. Ya, kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang akan meneguhkan hati kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita. Dia akan memegang tangan kita untuk menuntun kita kepada hal-hal yang mungkin bagi kita sukar dan sulit. Tapi di balik kesukaran, di balik kesulitan, di balik persoalan, di balik masalah dan pergumulan, ada hal-hal yang ajaib yang sementara Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari jangan kita takut, ya. Tetapi mari kita kuatkan hati kita. Teguhkan hati kita. Kita bersandar kepada Tuhan. Sebab dari Dialah datang pertolongan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya kita kembali dikuatkan. Ya, karena kita percaya kekuatan kita yang sesungguhnya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kekuatan itu kita akan dapat di dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat, kita naikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, kekuatan di hidupku. Haleluya. Di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Haleluya. Dia tak pernah tinggalkanku. Haleluya. Setia menopangku. Mari kita berseru kepada Tuhan. Berharap hanya di dalam Yesus. Haleluya. 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 Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Kau Allah yang penuh kuasa. Kau sanggup pulihkan keadaan kami Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita kembali di hadapan Tuhan, agar setiap pergumulan, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini yang membuat kita takut, khawatir, mari kita datang di kaki Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang selalu ada bagi kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau sanggup pulihkan keadaan kami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Kau sanggup pulihkan keadaan kami. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Tak akan goyah selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya, kami percaya Allah kami, Allah yang dapat melakukan hal yang ajaib, Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, kuatkan hati kami Tuhan. Teguhkan iman kami Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, agar kami tetap terus percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang heran dalam hidup kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, glory, glory. Kirabatak kalabasik kirabatak. Kirabatak kalabasan karabatak kalabaku. Rabatak kalabasan karabatak kalab. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Engkau Tuhan, ajaiblah karya-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan melawat kami, melawat seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, melawat setiap pribadi-pribadi yang datang pada saat ini Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Kirabatak kalabasang karabatak kalabaku. Rabatak kalabasang. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, penuh kuasa-Allah kami. Engkau sanggup pulihkan keadaan kami Tuhan, pulihkan keadaan hati kami Yesus. Haleluya, haleluya. Kami serahkan setiap ketakutan kami, kekhawatiran kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Hanya dekat dengan Engkau saja Tuhan, kami merasakan ketenangan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau Tuhan, gunung batu keselamatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkaulah kota benteng perlindungan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau harapan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Akan mulia selama-lamanya. Haleluya. Hanya dekat kepada Tuhan saja kami merasakan ketenangan, kami merasakan damai sejahtera, kami merasakan ada sukacita yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory, glory. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau kota benteng kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami akan dihalau dari kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hanya dekat Allah saja kami akan merasa tenang. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Teguhkan hati kami Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami tetap dapat bersyukur. Irabatakala masikira batakala makura. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berikan kami kekuatan yang baru ya Roh Kudus. Berikan kami sukacita ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kami menyerahkan ketakutan kami Tuhan hanya kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Kami percaya kami akan mendapatkan ketenangan, kedamaian. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Kami percaya Allah turut bekerja dalam setiap perkara, dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami percaya kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang heran. Tuhan sediakan, Tuhan kerjakan hari-hari ini. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Engkau lebih besar Tuhan. Engkau dapat mengatasi setiap masalah di Tuhan. Kita masih kira semua masalah. Haleluya. Yesus lebih besar dari segala. Yesus Engkau lebih besar Tuhan dari segalanya. Yesus lebih besar dari setiap persoalan yang kami hadapi, dari setiap masalah hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami bawa Tuhan hidup kami kepadamu Tuhan. Yesus lebih haleluya, 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 haleluya. Allah turut bekerja. Kami imani pujian ini ya Tuhan, bahwa kami punya Allah yang besar, yang dapat mengatasi setiap persoalan hidup kami, yang dapat menghalau setiap ketakutan dan kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Glory, glory, haleluya, 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 haleluya. Yesus lebih besar, Tuhan Yesus lebih besar dari segalanya, dari setiap masalah persoalan kami.
sendiri. Haleluya, haleluya. Yesus lebih besar Haleluya, dari haleluya, segalanya. haleluya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Mari jemaat, Di atas serahkan setiap ketakutanmu, kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan takkan pernah biarkan kita berjalan sendiri. Percaya kepada Tuhan, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu. Percaya kepada Tuhan, naikkan syukur kepada Tuhan, tinggikan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa pada saat ini. Jemaat sekalian yang saya kasihi, kalau ada di antara kita yang hari-hari ini mengalami pergumulan, mengalami persoalan berat, percaya firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut. Mungkin firman Tuhan sementara ditujukan kepada saudara, janganlah takut. Percaya ada Tuhan. Ada Allah yang besar. Ada Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib. Ia akan menyatakan perbuatan-perbuatannya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami masih diberikan kesempatannya Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan dan kami boleh ya Tuhan mendengarkan kebenaran firman Allah yang kembali menguatkan hati kami, yang kembali meneguhkan iman kami Tuhan. Walaupun kami sementara menghadapi berbagai macam persoalan yang sepertinya membuat kami rasa takut ya Tuhan, memunculkan kekhawatiran di hati kami. Tapi firman Allah kembali memberikan kekuatan bagi kami agar supaya kami jangan takut. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap kita mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita tetap hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kita akan lihat pertolongan Allah, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya, naikkan syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itu yang Tuhan kehendaki. Janganlah kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu ada di dalam rencana dan kendali Tuhan. Kami berdoa malam hari Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu yang mengalami persoalan masalah, yang mengalami pergumulan, ada yang sakit ya Tuhan, dengan berbagai macam sakit yang dialami. Mungkin juga ada yang saat ini sementara menjalani isolasi mandiri karena terpapar virus yang ada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berseru kepada Allah kami, Allah yang berkuasa. Kalau Tuhan izinkan kami mengalami hal-hal yang sulit terjadi, kami percaya Tuhan bahkan berikan kami kekuatan, kesanggupan. Tuhan akan teguhkan iman kami, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Dan kami percaya setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, mengalami sakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada pertolongan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, karena kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tolong kami semua ya Tuhan, agar kami tetap setia kepada Tuhan, tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan, tetap menyediakan waktu untuk dapat menyembah Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk tetap mengucap syukur di dalam segala hal ya Tuhan, agar iman kami tetap terus bertumbuh
di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti program acara Yesus Harapanku pada malam hari ini Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, mari Tuhan melawat kehidupan mereka. Roh Kudus senantiasa memberikan sukacita, kekuatan, pengharapan yang baru, agar hari-hari ini Tuhan kami tetap dapat menyediakan waktu bersama untuk kami datang memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Dan ada berkat firman Tuhan yang selalu baru, yang selalu diperdengarkan untuk menguatkan hati dan iman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu di dalam keluarga, di dalam segala mata pencarian pekerjaan, dalam segala usaha, bahkan juga di dalam kehidupan keluarga, anak-anak mereka dalam usia pertumbuhan, dalam studi, kuliah, apapun yang dikerjakan ya Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami terus mengandalkan Tuhan, melakukan apa yang baik dan benar, dan hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang kami kerjakan akan Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi contoh yang baik juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati akan pekerjaan pelayanan Tuhan di GPI Ketapang, Keramat dan Soho ya Tuhan Yesus, para pelayan-pelayan Tuhan, para aktivis-aktivis, bahkan juga seluruh jemaat Tuhan yang beribadah baik secara online, onsite ya Tuhan. Biar kami tetap terus setia mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati. Kami terus melayani Tuhan tanpa henti, kami terus berusaha ya Tuhan melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, kami mau tetap terus setia mengiring Engkau Tuhan. Berkati keluarga daripada Bapak Gembala kami ya Tuhan, beserta keluarga besar yang ada ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan semangat yang baru ya Tuhan bagi keluarga hamba-Mu di dalam mengiring Engkau, melayani Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan, agar dapat memimpin seluruh jemaat-Mu Tuhan, mengembalakan sidang jemaat-Mu Tuhan, menuju kepada gereja yang disempurnakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin kami, berikan mereka hikmat, berikan mereka rasa takut juga akan Engkau ya Tuhan, agar kepercayaan yang Tuhan berikan untuk mereka jalankan ya tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin bangsa ini ya Tuhan, dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami boleh menikmati rasa aman, tentram dan damai, dan hidup sejahtera dan berkeadilan ya Tuhan Yesus. Berkati juga kota Jakarta ya Tuhan, seluruh para pemimpin yang ada Tuhan, berkati Tuhan Yesus, agar kami juga dapat merasakan ya Tuhan ketentraman ya Tuhan, dan rasa nyaman untuk kami dapat beribadah ya Tuhan kepadamu Tuhan dengan bebas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati semua para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan juga yang mengambil bagian dalam pelayanan secara online pada malam hari Tuhan, berkati. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Allah, lawatan hadirat Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh menikmati berkat firman Tuhan yang kembali memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami akhiri akan acara program Yesus Harapanku pada saat ini dengan mengucap syukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.